Hai girlies, gue Bani, Head of HR dari Female Daily Network. Sekarang gue ada di segmen bongkar rahasia HR. Nah, sebenarnya bongkar rahasia apa nih? Gaji kah? Atau apakah? Sebenarnya kita akan ngupas terkait CV. Kebetulan kita lagi banyak terima CV dari teman-teman GB Circle. Jadinya yang kita akan bahas itu CV yang relate dengan teman-teman yang udah dikirim. Itu pasti CV yang sesuai jurusan dan juga CV yang lintas jurusan. Pengen tahu kayak gimana? Keep on watching. Oke Mas Bani, Yep. sekarang aku udah ada CV Yes. yang ada di depan. Ya. Mas Bani. Boleh di screen selama 10 detik. Yep. Setelah itu dikasih tahu ke teman-teman apakah lolos atau tidak. Oke. Ready? And go. Oke. Lulus. Oke. Jadi, fun fact. Recruiters itu nggak butuh 10 detik untuk baca resume. Rata-rata tuh 6 detik sampai 10 detik. Jadi itu juga tergantung dari jam terbang recruiters itu sendiri sih. Dan juga dari pattern yang udah dipelajari sama recruiter itu sendiri. Jadi 6 sampai 10 detik tuh rata-rata resume atau CV itu bakal ketahuan sebenarnya ini sesuai apa enggak sama yang dibutuhin. Nah, sekarang langsung kita bedah aja ya dari CV sini. Nanti kalian bisa langsung lihat dari screen recordnya. Jadi di sini untuk detailsnya atau biodatanya kita rahasiain. Cuman ada beberapa poin yang memang sebenarnya bisa kita kupas di sini. Oke, we start with Rizka. Jadi CV pertama ini dari Rizka. Gua bisa bilang ini CV yang ideal. Kenapa ideal? Karena di sini strukturnya bagus, bisa dibilang ATS friendly juga, tergantung dari apa dia, tergantung dia memasukkan bullet points dari kekuatannya dia sendiri gitu ya. Karena di sini menurut aku dia masukin biodata secara lengkap, tapi secara singkat juga di bagian nama yang setelah dia tulis di bawah. Jadi kayak ada nama, nomor telepon, email, di sini ada LinkedIn-nya, link LinkedIn-nya, alamat, terus di bawahnya ada about me-nya. Nah, about me ini menurutku harus bisa ngejelasin, tapi sentence-nya nggak usah banyak-banyak. Jadi kayak kalau bisa satu paragraf udah pasti, cuman kayak nggak usah terlalu lebih kayak ngejelasin sebenarnya gua siapa, gua interestnya di mana, terus pengalaman terakhir gua apa. Jadi itu kayak a glimpse of kita. Jadi kayak ibaratnya kita langsung si recruiter ini bisa ngeliat kayak oke, dia pengalamannya secara recapnya kalau di sini kan dia bilang dia student majoring in communication science, terus pengalaman dia managing project sama PR, terus kekuatannya dia di digital content. Di sini dimasukin, didetailin sama dia. Nah, ini tuh bisa disesuaikan nih kalau teman-teman udah tahu yang namanya ATS friendly. Jadi jadi ATS itu tuh lebih ke tracking sistemnya, applicant tracking system, yang dimana dia ngeset job desk itu sesuai apa enggak sama CV-nya. Jadi kayak job desk posisi yang dipasang vacancy-nya sesuai enggak sama CV-nya. Jadi untuk bagian ini kalau kita bahas foto, untuk beberapa posisi perlu, ada beberapa posisi juga nggak perlu. Tapi menurut gua di Indonesia khususnya masih beberapa company itu oke menggunakan foto. Tapi balik lagi foto juga harus proper. Dan menurut aku foto Rizka ini sangat proper dengan dress well juga dan profesional juga. Oke. Kita masuk ke bagian kedua yaitu professional experiences. Jadi di sini sebenarnya ini bisa di sini setelah atasnya atau enggak educationnya dulu, nggak apa-apa, yang penting antara dua ini poin pentingnya ya, dari segi si experience-nya sama education levelnya. Di sini menurutku pengalaman Rizka itu cukup bisa dibilang kalau detailsnya tuh cukup jelas lah ya, dari segi kebutuhan apa yang memang lagi dicari sebenarnya job desk-nya. Cuman balik lagi menurutku itu rumusnya itu kalau dalam menulis professional experience itu tuh nggak hanya list of job, tapi lebih ke
resultnya, terus bikin impact-nya tuh, jadi kayak kita tuh ngerjain apa, resultnya apa. Jadi dari segi list of experiences-nya, terus result-nya, terus jadinya impact. Kelihatan. Nah, kalau di sini kan kita cuma ngelihat Rizka ini ngasih list of job-nya dia ya. Jadi dia assist produksi televisi konten, terus assist secretarial areas. Nah, ini perlu detailin nih, apa aja sebenarnya assist-nya. Jadi menurut aku akan lebih bagus jika bisa didetailin. Oke. Jadi terkait tadi, jadi yang namanya professional experiences atau experiences menurut aku itu paling bagus kalau dari semua ini kan responsibility-nya nih. Jadi responsibility itu sama result-nya itu juga ditulis. Misalkan dia assist secretarial area dalam hal apa assist-nya. Terus hasilnya juga apa, hasil dari dia assist itu apa. Nah, itu tuh menurut aku akan lebih bagus dan lebih kita tahu, oh berarti ini anak tuh bisa ngerjain ini atau itu. Oke. Education level check. Jadi ini yang namanya, ini harus nggak usah dari SD ditulis ya. Jadi yang perlu ditulis dari terakhir itu kuliahnya aja. Kuliah dari mungkin ada S1 atau S2-nya, it will be good. Tapi kalau mau masukin dari high school, menurut aku SMA, menurut aku juga kayaknya nggak terlalu relevan juga. Orang yang dilihatnya mungkin lebih ke yang terakhirnya. Kalau terakhirnya SMA juga nggak ada masalah, yang penting terakhirnya aja dimasukin. Nah, ini organisasi experience menurut aku ini penting nggak penting. Kalau untuk yang sudah berpengalaman, oke, penting. Kalau untuk yang udah berpengalaman, menurut aku kayaknya nggak perlu dimasukin sebanyak ini. Tapi kalau memang pengalamannya masih belum terlalu banyak dari segi professional experiences-nya, ini bisa dimasukin. Yang relate dengan apa yang kalian mau tuju. Jadi menurut aku tinggal hal yang seperti itu aja dicocok-cocokin. Karena memang kalau kita lihat di sini kan, si Rizka ini memang lebih ke PR-ing sama managing project atau project manager. Jadi kalau bisa, ini juga nge-highlight yang berhubungan dengan PR dan juga project manager gitu. So that's that tentang Rizka. Kalau misalkan bisa aku kasih saran, dimasukin lagi tentang dia punya, di sini kan sebenarnya udah ditulis ya. Kita balik lagi di sini, dia udah tulis dia tuh strongnya di digital content, social media, project management. Kalau misalkan mau masukin lagi di sini, misalkan kita bisa ini lagi, kita bagi lagi ada skills. Nah, di sini skills juga bisa dimasukin di drop down nama-nama skills yang memang dia kekuatan itu di mana. So far dari aku untuk Rizka ini. Thank you. Oke. 2, 1. Oke. Ini kurang lengkap. Jadi CV Nadia. Jadi menurutku kalau kita balik ke yang tadi, nih kita balik ke teman kita yang namanya Rizka. Jadi dia ini menurut aku yang paling ideal dari kalau dibanding sama yang baru lagi tadi ya. Karena menurut aku dia informasinya, strukturnya itu cukup jelas. Nah, kalau kita masuk ke CV-nya Nadia, sama sebenarnya konteksnya, di atasnya dia masukin informasi yang biodatanya dia, tapi menurut aku banyak, kalau dari segi struktur tuh banyak space yang kebuang aja kalau kita lihat. Jadi kayak sebenarnya dari segi space ini tuh masih bisa dimaksimalin dari yang pertama, kalau about us-nya oke. Terus daripada kita ambil kayak drop down ke samping gini, mendingan tetap turun ke bawah, karena balik lagi kalau aku efisien, karena CV itu kalau bisa 1 lembar, 1 page aja, maksimal 2. Nah, rata tuh doktorat 2. Kalau misalkan kita baca CV untuk profesor gitu-gitu ya, memang untuk gelar mereka misalkan bukan kerja ya, kayak mau sidang apa segala macam, CV juga harus dikasih, atau resume atau nggak apa segala macam tuh, itu juga maksimum 2. Nah, tapi kalau kita lihat di sini tuh sayang, kayak masih banyak ruang yang nggak keisi dari si CV itu sendiri atau apa yang kita mau sampaikan. Mestinya terkait pengalaman kerja ini tentang Nadia ini tuh kebalik ya. Jadi mestinya tuh yang ditulis itu recently yang paling atas, yang paling bawahnya yang paling lama.
Nah, kalau Nadia ini nulisnya yang paling atas itu yang paling lama nih, 2019, 2021, 2022. Mestinya dibalik. Yang recently itu paling atas. Terus habis itu baru yang paling lama itu yang paling bawah. Nah, jadi masih bisa dirapihin lagi. About Us-nya juga menurut aku cukup jelas, tapi menurut aku tuh memang sebenarnya kadang penggunaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris tuh bisa lebih simpel bahasa Inggris ya, kadang-kadang gitu. Jadi sentences-nya bisa lebih rapet. Kalau bahasa Indonesia kan kadang jadi lebih banyak gitu ya kata-katanya. Jadi tapi intinya selama ATS-nya itu kita harus lihat juga apakah dia pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita sesuaiin aja sih. Karena menurut aku CV atau resume itu harus nyesuaiin dari ATS-nya yang mau di-apply. Oke, nah dia ini perlu dirapihin lagi, tapi maksud aku damage-nya juga daripada sayang yang kamu apply dengan CV ini nggak masuk, lebih baik dirapihin lagi. Kita bisa ambil format contoh punya siapa namanya? Rizka. Oke, thank you.